Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Satrio dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang kejahatan kekerasan. Sebelumnya saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama, tentang pengertian kejahatan kekerasan. Kedua, pengertian kejahatan. Ketiga, pengertian kekerasan. Keempat, jenis kejahatan kekerasan. Kelima, bentuk kejahatan kekerasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam buku kedua KUHP yang dilakukan dengan cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kejahatan kekerasan ini, kita harus membahasnya dari secara terpisah, yaitu tentang kejahatan dan kekerasan. Lanjut ke pembahasan pengertian kejahatan. Kejahatan menurut R. Susilo dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis menurut R. Susilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan dilihat dari sudut sosiologis adalah kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Selanjutnya adalah pengertian kekerasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Purwadarminta menjelaskan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Namun, perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. Penjelasan mengenai kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai berikut, yaitu pengerusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap hewan atau orang, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hewan atau benda. Selanjutnya, jenis kejahatan kekerasan. Ada 5 jenis kejahatan kekerasan yang diatur dalam KUHP. Yang pertama, kejahatan terhadap orang lain pasal 338 sampai dengan 350 KUHP. Yang kedua, kejahatan penganiayaan pada pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Dan ketiga, kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan pada pasal 365 KUHP. Dan keempat, kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pada pasal 285 KUHP. Dan kelima, kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, pasal 359 sampai pasal 367 KUHP. Selanjutnya, dalam jenis-jenis ini tidak terlalu detail yang akan saya bahas, namun akan lebih saya titik beratkan pada bentuk-bentuk kejahatan kekerasan, yaitu di pembahasan selanjutnya. Bentuk kejahatan kekerasan. Yang pertama adalah kejahatan pembunuhan, sebagaimana terhadap dalam KUHP pada bab 19 yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pasal 338 sampai pasal 350 adalah merupakan suatu delik material, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.
Yang selanjutnya adalah kejahatan penganiayaan berat. Berbicara tentang penganiayaan berat, hal ini tidak terlepas dari pasal 354 dan pasal 355 KUHP. Pada pasal 354 KUHP, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan dalam penganiayaan berat menurut undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Nah, mungkin di sini akan timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan luka berat, serta apa yang menjadi indikator atau tolak ukur sehingga kejahatan itu disebut sebagai penganiayaan berat? Untuk menjawab masalah di atas, maka pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah A. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap lagi akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi, luka atau sakit bagaimanapun besarnya, jika dapat sembuh sebagai kembali dengan sempurna dengan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat. Yang B. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya. Kalau hanya sementara tidak cakap melakukan pekerjaannya tidak termasuk luka berat. Dan di poin C, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta, satu mata atau tuli, satu telinga belum masuk pengertian ini karena mata telinganya masih berfungsi. Dan di poin D, cacat sehingga jelek rupanya karena ada suatu anggota badan putus, misalnya hidungnya atau telinganya. Dan di poin E, lumpuh atau tidak mampu menggerakkan anggota badannya lagi. Di poin F, berubah pikiran lebih dari 4 minggu, pikiran terganggu atau kacau, mungkin seperti dia menjadi gila gitu karena kecelakaan ini atau rusak saraf. Dan di poin G, membunuh atau menggugurkan bakal anak kandungan. Itu yang dikategorikan sebagai penganiayaan berat menurut pasal 90 ini. Dan selanjutnya adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Oleh pembentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya. Perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Dan selanjutnya tentang kejahatan pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk berzina dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Pemerkosaan memiliki beberapa unsur, diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan dengan perempuan itu bukan istrinya dan paksaan itu dilakukan untuk berzina. Hal lain lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa perjalanan itu harus benar-benar terjadi. Jadi, dalam hal ini, benar-benar disebut dalam kejahatan pemerkosaan apabila perzinahan itu benar-benar terjadi antara laki-laki dengan perempuan bukan istri dan dengan tindakan kekerasan. Nah, dijelaskan juga dalam pasal 285 ini, Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir tentang kejahatan dengan kekerasan, yaitu kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 170 KUHP. Di pasal tersebut
dijelaskan yang intinya tujuan utama perbuatan tersebut, yaitu perbuatan kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum, adalah mengganggu ketertiban umum sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Jika adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kejahatan kekerasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.